Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Ahnaf Lutifansyah. NIM saya 2892050021. Prodi Manajemen, semester 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Panjang Bekasi. Mata kuliah Akuntansi Manajemen. Dosen pengampu Bapak Dr. Raymond H. Michael S.E. MM. Di sini saya ingin menjelaskan tugas saya yaitu tentang perencanaan dan penganggaran. Yang pertama di sini ada aspek anggaran. Yang pertama, penentuan tujuan yang akan dicapai. Dua, memilih dan menentukan cara yang akan ditempuh dari semua alternatif yang mungkin dipilih. Yang ketiga, di sini ada usaha-usaha yang ditempuh untuk mencapai tujuan atas dasar alternatif yang dipilih. Di sini ada juga manfaat anggarannya, ada 4. Yang pertama, karena tujuan ingin dicapai telah ditetapkan, maka pelaksanaan kegiatan diusahakan seefektif dan seefisien mungkin. Yang kedua, dapat digunakan sebagai alat untuk mengetahui apakah tujuan yang telah direncanakan dapat tercapai dan melakukan koreksi atas penyimpangan-penyimpangan yang timbul sedini mungkin. Yang ketiga, dapat mengidentifikasi hambatan-hambatan yang timbul dan mengatasi dengan terarah. Yang keempat, dapat menghindarkan adanya kegiatan pertumbuhan dan perkembangan yang tidak terarah dan terkontrol. Pendekatan yang dapat dilakukan untuk menentukan perkiraan waktu. Yang pertama di sini ada perkiraan waktu optimistik atau disingkat WO atau the optimistic time estimate. Perkiraan waktu optimistik merupakan perkiraan waktu yang paling singkat dengan tidak memperhitungkan hambatan. Yang kedua di sini ada perkiraan waktu pesimistik atau disingkat WP atau the pessimistic time estimate. Perkiraan waktu pesimistik merupakan perkiraan waktu yang paling maksimum dengan perhitungan banyak hambatan dan keadaan yang tidak normal. Yang ketiga, perkiraan waktu paling mungkin atau disingkat dengan WM atau the most likely time estimate. Perkiraan waktu ini adalah yang paling mungkin untuk melakukan kegiatan dalam kondisi normal. WM akan terletak di antara WO dan WP. Nah, di sini ada rumusnya. WH sama dengan WO ditambah PWM ditambah WP dibagi 6. Nah, ini singkatannya. WH yaitu waktu harapan, WO waktu optimistik, WM waktu paling mungkin, WP waktu pesimistik. Nah, di sini ada contoh soalnya. PT Angin Mamiri memperoleh kontrak dari perusahaan asing dengan nilai kontrak 9.500 juta. Kegiatan-kegiatan beserta taksiran waktu dan biaya untuk mengerjakan kontrak. PT Angin Mamiri taksiran waktu dan biaya. Yang pertama, yang kegiatan merancang instrumen, merancang panel, merancang sistem power, produksi instrumen, produksi panel, produksi sistem power. Yang terakhir, merakit dan kirim. Nah, di sini sebelahnya itu ada singkatannya yaitu RI, RP, RSP, PI, PP, PSP, yang terakhir ada RK. Nah, di sini perkiraan waktu itu ada 3 bagian. Yang pertama, optimistik atau WO, paling mungkin yaitu WM, pesimistik yaitu WP. Nah, yang pertama merancang instrumen itu ada 6. Terus yang paling mungkin yaitu ada 7. Pesimistiknya ada 8. Nah, untuk merancang panel RP itu ada 2, 3, 10.
Untuk merancang sistem atau RSP ada 3, 4, dan 5. Produksi instrumen PI yaitu ada 4, 5, 12. Produksi panel PP 3, 5, 7. Produksi sistem power PSP yaitu ada 4, 6, 8. Yang terakhir di sini merakit dan kirim RK yaitu 1, 2, 3. Nah, di sini taksiran biaya juta atau Rp ada 2. Yang pertama di sini ada variabel atau minggu, yang sebelahnya adalah tetap. Nah, merancang instrumen itu di sini taksiran biayanya yang variabel yang pertama ada 150, merancang panel ada 160, merancang sistem ada 560, merancang sistem power ada 560, produksi instrumen ada 360, produksi panel ada 90, produksi sistem power ada 96. Nah, yang untuk tetapnya merancang instrumen 370, merancang panel ada 160, merancang sistem power ada 80, produksi instrumen ada 240, produksi panel ada 50, produksi sistem power ada 24. Nah, yang terakhir itu ada merakit dan kirim. Yang pertama variabelnya itu 80, sedangkan yang tetapnya 40. Nah, di sini masih sama lanjutannya, PT Angin Mamiri, waktu dan biaya sesungguhnya. Nah, di sini juga sama ada kegiatannya, merancang instrumen yaitu RI, merancang panel RP, merancang sistem power RSP, produksi instrumen itu PI, produksi panel yaitu PP, produksi sistem power PSP, yang terakhir merakit dan kirim. Nah, di sini waktu sesungguhnya yang merancang instrumen itu ada 6, merancang panel ada 4, merancang sistem power ada 4, produksi instrumen ada 6, produksi panel ada 5, produksi sistem power ada 5, merakit dan kirim ada 2. Nah, di sini sebelahnya ada biaya sesungguhnya ada 3. Yang pertama variabel, tetap, dan total. Yang merancang instrumen itu ada 920 variabel. Yang merancang panel ada 630 variabel. Merancang sistem power ada 2225 variabel. Produksi instrumen ada 2165 variabel. Produksi panel ada 450 variabel. Produksi sistem power ada 475 variabel. Yang terakhir merakit dan kirim itu 155 variabel. Untuk yang tetap, merancang instrumen 370 tetap, merancang panel 160 tetap, merancang sistem power ada 80 tetap, produksi instrumen ada 240 tetap, produksi panel ada 50 tetap, yang produksi sistem power ada 24 tetap, merakit dan kirim ada 40 tetap. Yang terakhir total merancang instrumen itu 1290, merancang panel ada 790, merancang sistem power ada 2305 totalnya. Produksi instrumen ada 2405. Produksi panel totalnya 500. Produksi sistem power ada 459 total. Merakit dan kirim ada 195. Nah, di bawahnya ini diminta yang pertama menentukan WH setiap kegiatan. Yang kedua, menentukan taksiran biaya kontrak pengerjaan. Yang ketiga, menentukan taksiran laba proyek. Yang terakhir, menentukan analisis
biaya kontrak pengerjaan. Nah, jadi di sini penyelesaiannya PT Angin Mamiri perkiraan waktu harapan atau disingkat dengan WH. Yang pertama di sini ada kegiatan, yang kedua ada WO. Nah, yang pertama di sini ada RI, RP, RSP, PI, PP, PSP, RK. Yang sudah dijelaskan sebelumnya, jadi ini lanjutannya. Yang kedua, di sini ada RI 6, RP ada 2 WO, RSP ada 3 WO, PI ada 4 WO, 4 PP ada 3 WO, PSP ada WO 4, RK ada 1 WO. Nah, sebelahnya ini itu RI sama dengan 4, RP sama dengan 4, RSP sama dengan 4, PI sama dengan 4, PP sama dengan 4, PSP sama dengan 4, RK sama dengan 4. Nah, untuk WM-nya itu RI 7, RP-nya 3, RSP 4 WM, PI itu ada 5 WM, PP itu ada 5 WM, PSP ada 6, RK ada 2 WM. Yang kelima di sini ada WP yaitu RI 8 WP, RP ada 10 WP, RSP ada 5 WP, PI ada 12 WP, PP ada WP 7, PSP ada 8 WP, RK ada 3. Jadi di sini penjumlahannya yang nomor 6, 2 tambah 3 dikali 4 ditambah 5. Jadi yang RI-nya itu 42, RP-nya 24, RSP-nya ada 24, PI-nya ada 36, PP-nya ada 30, PSP ada 36, RK ada 12. Nah, jadi jumlah yang dari nomor 2, 3, 4, 5 itu yang 3 sama 4-nya itu dikalikan baru ditambah dengan nomor 5. Dan hasilnya yang RI itu ada 42 dan seterusnya 24, 24, 36, 30, 36, 12. Nah, untuk yang nomor 7 ini nomor pembagian dari keseluruhan kegiatan. Nah, yang ke-8 ini 6 dibagi 7. Nah, hasil yang sudah ditentukan yang di nomor 6 itu dibagi dengan 6. Nah, totalnya itu sementara RI itu 7, RP itu 4, RSP itu 4, PI 6, PP 5, PSP 6, RK 2. Untuk PT Angin Mamiri taksiran biaya kontrak pengerjaan. Nah, ini yang jawaban selanjutnya. Yang nomor 1 di sini masih sama ya kegiatannya. RI, RP, RSP, PI, PP, PSP, RK. Nah, untuk WH-nya di sini ada 7, 4, 4, 6, 5, 6, 2. Variabel atau minggu. RI yaitu 150, RP 160, RSP 560, PI 360, PP 90, PSP 96, RK 80. Untuk yang nomor 4 di sini dikalikan dengan 2 kali 3, total biaya variabel. Jadi total yang nomor 4 ini 2 dikali dengan 150, ya kan? Untuk ini yang nomor 4 diperbaiki
Jadi yang nomor 2 itu yang WH dikali dengan yang variabel per minggu. Jadi misalkan yang RI 150 dikali 7. Nah, hasilnya 1.050.000. Nah, untuk yang RP sama 160 dikali 4 hasilnya 640. RSP 560 dikali 4 hasilnya 2240. PI 360 dikali 6 hasilnya 2160. PP yang 90 dikali 5 hasilnya 450. PSP 96 dikali 6 hasilnya 576. Untuk yang RK 80 dikali dengan 2. Nah, total biaya variabelnya itu ada 160. Untuk biaya tetapnya di sini ada 370, 160, 80, 240, 50, 24 dan 40. Nah, untuk ini yang sudah tertera di variabel ya. Untuk yang nomor 6 di sini ada 4 ditambah dengan yang 5 itu total biaya variabel ditambah dengan biaya tetap. Jadi untuk sementara RI itu 1.050.000 ditambah dengan 350 hasilnya 1.420.000. Untuk yang RP 640 ditambah 160 dan hasilnya 800. Yang RSP 2.240 ditambah 80 itu hasilnya 2.320. Untuk yang PI 2.160 ditambah 240 itu hasilnya 2.400. Untuk yang PP 450 ditambah 50 sama dengan 500. PSP di sini ada total biaya variabelnya 576 ditambah 24 hasil total biayanya 600. Untuk yang RK 160 ditambah 40 total biayanya 200. Jadi jumlah keseluruhan total biaya itu takhiran biayanya 8.240. Nah, ini kelanjutannya yang nomor 3. Penentuan taksiran laba proyek adalah sebagai berikut. Harga jual proyek yang disetujui di sini 9.509 miliar. Harga jual proyek yang disetujui 9.500 miliar. Taksiran biaya penyelesaian proyek 8.240.000 miliar. Taksiran laba proyek 1.260.000 rupiah. Nah, ini yang keempat, analisa biaya kontrak pengerjaan. Di sini ada kegiatannya masih sama RI, RP, RSP, PI, PP, PSP, RK. Nah, di sini ada 8. Yang pertama ada variabel per minggu. Yang ketiga waktu sesungguhnya. Yang keempat total biaya variabel. Yang kelima biaya tetap. Yang keenam total biaya pada WS. Yang 7 biaya sesungguhnya. Yang 8 selisih biaya. Untuk yang RI variabelnya itu ada 150. Yang RP variabelnya ada 160, RSP ada 560. Untuk yang PI 360, PP 90, PSP 96, RK 80. Nah, yang ketiga di sini ada waktu sesungguhnya RI 6, RP 4, RSP 4, PI 6, PP 5, PSP 5, RK 2. Nah, yang keempat di sini ada total variabel. RI itu 900, RP itu 640,
RSP 2240, PI 200/160, PP itu 450 variabel, PSP 480 total biaya variabel, RK 160 total variabel. Nah, yang kelima di sini ada biaya tetap. RI 370, RP 160, RSP ada 80, PI ada 240, PP ada 50, PSP ada 24, RK ada 40. Nah, untuk yang total biaya pada WS itu yang nomor 4 ditambah yang dengan yang 5. Total biaya pada WS RI 1.270, yang RP 800, RSP 2.320, PI 2.400, PP 500, PSP 504, RK 200. Yang ketujuh di sini biaya sesungguhnya. RI 1.290, RP 790, RSP 2.305, PI 2.405, PP 500, PSP 495, RK 195. Yang terakhir di sini ada nomor 8, 6 dikurang 7 selisih biaya. RI RP 20, RP 10, RSP 15, PI 5, PP 5, PSP 5, dan yang terakhir RK itu 5. Jadi di sini saya ingin memperjelas untuk yang variabel dan per minggu itu dikalikan dengan nomor 3. 150 dikalikan dengan 6. Dan selanjutnya 160 dikalikan dengan 4. 560 dikalikan dengan 4. 360 dikalikan dengan 6. 90 dikalikan dengan 5. 96 dikalikan dengan 5. 80 dikalikan dengan 2. Jadi total biaya variabelnya itu cantum dengan 900, 640, 2240, 2160, 450, 480, dan terakhir 160. Nah, jadi total ini dijumlahkan dengan di bawah ini 7.030 rupiah. Yang kelima di sini ada biayanya, biaya totalnya ada 370, 160, ada 80, ada 240, ada 50, ada 24, dan terakhir ada 40. Nah, ini totalnya ditambahkan semua menjadi 164. Untuk yang nomor 6 caranya, nah di sini kan ada total biaya variabel plus ditambah biaya tetap. Nah, 900 itu ditambah dengan 370. Hasilnya 1.270. Sama dengan 640 ditambah 160. Nah, total biayanya 800. 2.240 itu ditambah 80. Hasilnya 2.320. 2.160 ditambah 240. Hasilnya 2.400. 450 ditambah dengan 0 karena dia tidak ada selisih biayanya. Nah, 450 ditambah 50 hasilnya 500. 480 ditambah 24 hasilnya 504. 160 ditambah 40 hasilnya 200. Nah, di sini total biayanya itu pada WS ditambahkan semua hasilnya Rp7.954. Nah, untuk yang nomor 7 ini biaya sesungguhnya yang sudah tertera, yaitu
1290, 790, 2305, 2405, 500, 459, 195. Nah, yang terakhir yang nomor 8 ini, jadi yang nomor 6 itu dikurangkan dengan nomor 7. Total biaya pada WS dikurang biaya sesungguhnya. Nah, yang pertama di sini 1270 dikurang 1290. Nah, hasilnya 200. Untuk yang 800 dikurang dengan 790, hasilnya dengan 10. 2400 dikurang dengan 2405, hasilnya 5. Untuk 2320 dikurang 2305, hasilnya 15. Nah, di sini kan 500 dikurang 500 itu hasilnya 0 ya. Jadi kita selipkan. Yang kedua di sini ada 504 dikurang 499, nah hasilnya 5. Untuk yang terakhir 200 dikurang 195, hasilnya juga sama, hasilnya 5. Nah, untuk keseluruhan selisih biaya itu totalnya 10. Nah, yang kelima ini ada laba proyek sesungguhnya. Harga jual proyek yang disetujui 9.500 miliar. Biaya penyelesaian proyek yang sesungguhnya 7.984.000 miliar itu dikurangkan. Nah, jadi totalnya laba proyek yang sesungguhnya 1.516.000 rupiah miliar. 1.516.000 rupiah. Terima kasih atas video presentasi saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Terima kasih.